Jadi kalau dari judul itu pengaruh kadar pupuk urea, berarti variabel bebasnya adalah pupuk urea. iya, pengaruh kadar pupuk urea karena nanti bisa di pupuk ureanya itu bebas mau dikasih berapa, masanya itu berapa, itu kan bebas. Jadinya itu disebut variabel bebas. Kalau variabel terikatnya? Berarti pertumbuhan tanaman jagung. Iya, pertumbuhan tanaman jagung. Yang lain boleh open mic. Iya, yang lainnya Nanti kasihan Bu Reni ngomong sendiri. saya nanti ngomong sendiri. Kalau variabel kontrolnya kira-kira? Nah, itu apa Pak Wadi itu? Variabel kontrol ini. Ayo Bu Arum, Mbak Suli. Ya satu. Pelajaran apa? Variabel kontrolnya apa ya? Variabel kontrolnya itu, saya Lini. Iya, Jadi sebelumnya sudah ada penelitian tentang pengaruh pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus punya kontrol dari sebelumnya seharusnya. Oh, mungkin loh. Jadi variabel kontrolnya? Kalau dari ini ya berarti harus ada mencantumkan. Kalau misalnya itu betul, ya betul jadi satu penelitian. Jadi ada dua ya, satunya jagung yang dikasih pupuk urea, satunya jagung sing nggak dikasih gitu. Berarti kalau di soal nomor 1 ini kan kita untuk variabel kontrolnya misalkan hanya soal langsung seperti ini mencermati piye? Saya urung dong enek sing variabel. Nah, ini nggak ada kontrolnya, Pak. Kayaknya nggak ada kontrolnya ya kalau ini ya. Yang ada kontrolnya itu yang ada pembandingnya itu loh Pak. Misal ini kan pengaruh apa namanya? Pupuk urea terhadap perkembangan jagung. Nah, variabel kontrolnya itu sing ora dikai pupuk urea itu bagaimana gitu loh Pak. Berarti nek sing untuk soal ini kan kita belum menemukan variabel kontrolnya, ngoten nih Mas Tulo, nggih to? Nggih, betul. Saya sing contohnya tidak. Oh ya, nggih, nun. Bu Reni mana ini? Nggak harus variabel kontrol, mungkin itu berdasarkan pengetahuan gitu loh Pak. Kalau pupuk urea itu berpengaruh terhadap pertumbuhan jagung, itu kan sudah fix, sudah apa ya, sudah pengetahuan yang sudah diteliti betul-betul. Jadi kita hanya dari jadi kelihatannya begitu maksudnya itu. Nomor 2 itu kalau saya kemarin jawabnya itu Nah, ini ada masa garam apa ya? Jawabannya yang benar apa? Masa garam kayaknya. Masa garam kayaknya kemarin juga. Masa garam yang bisa diubah-ubah dan mempengaruhi itu berarti masa garam. Intinya tuh variabel bebas tuh ini Pak ya, variabel yang mempengaruhi perubahannya itu Pak ya. Iya Bu, Kayak yang mempengaruhi perubahan sama yang bisa diubah-ubah. Oh ya. Kira itu masa air yang berubah gitu deh. Ternyata bukan ya. Kan yang berubah-ubah garamnya Pak. Garam. Masa garam itu yang garamnya yang ditambah. Iya, menambahkan garam ke dalam air tersebut. Sudah ada garamnya sebelumnya. Ini loh kalimat masa itu kan sama dengan berat, maksudnya kalau berarti nih coba diurutkan seperti tadi itu variabel itunya apa, kayak terus variabel itunya apa gitu, pripun Bu, coba Bu. Maaf Pak Supati, sinyal laptop saya. Ulang nomor 2 Bu. Iya. Kalau nomor 2 itu variabel bebasnya apa kira-kira? Masa garam. Yang bebas ngasihnya, yang kita bebas masa garam. Iya, masa garam. Lah iku sebelahnya Mas ono jawabannya C. Maksudnya diurutkan masa variabel bebasnya garam, kayak terus variabel terikatnya apa? Telur tenggelam gimana ya? Telur tenggelam atau melayang itu ya? Iya. Kalau variabel kontrolnya
telur sama garam. Variabel kontrolnya berarti air Airnya telur sama aja. Air. Yang belum dikasih apa-apa sebagai Oh kontrol. iya. Air sama telur ya? Jadi biar yang murni. Berarti itu yang satunya air tok atau itu? Iya, yang satunya Iya. kan Itu tuh air aku bingung tok, gini loh. telurnya Nah. tenggelam. Itu kan masak Sampai air sini? gitu. Terus Sampai sini udah paham? jadi masak airnya jadi berubah. Gitu. Ya, lanjut. Yang mempengaruhi perubahan masa airnya itu kan garam. Oh, Garamnya gitu, iya. Jadi bebasnya garam tuh ya. kayaknya loh kemarin sempet tanya itu kayaknya gitu. Betul. Oh iya, saya dong. Iya. Kontrolnya itu. Bebas berarti yang kita bebas Garamnya. kasihkan untuk apa yang kita teliti. Kalau variabel terikat, hasilnya yang diteliti itu tadi. Kayak gitu. Kemudian kontrol yang sebagai kontrolnya. Lanjutnya Mbak Arum. Wah, ya, Ini sistem pernafasan. Kalau di UP itu biasanya yang keluarkan sistem pernafasan sama sistem peredaran darah ya. Sistem pernafasan kalau di SD itu kan pelajarannya cuma pertama itu hidung, setelah hidung tenggorokan, setelah tenggorokan bronkus, bronkiolus, terus alveolus. Ternyata kalau di UP itu tenggorokannya dibagi menjadi 3 bagian. 3. Iya, jadi 3 bagian. 3 bagiannya itu kalau biar mudah menghafalkannya bisa dengan sesuai abjad. Faring, laring, kemudian trakea, kan itu sesuai abjad ya. Karena saya kalau menghafalkan biar mudah kayak gitu. Faring, laring, terus trakea. Nah, di situ ditunjukkan B-nya itu harusnya B itu bronkiolus ya Pak Erkan? Bronkiolus ya harusnya. Bronkiolus ya. Harusnya bronkiolus ya. Salah ketik Pak. Lah itu soal saya ngopi soalnya kok itu bronkus ya. Harusnya bronkiolus itu. Enggak apa-apa ya. Mungkin itu apa namanya? Anak panahnya. Bronkus memang ada itu, Bu. Coba ditunjukkan. Bronkus itu cabang tenggorokan. Cabang tenggorokan cabang lagi jadi bronkiolus. Bronkus, bronkiolus gitu kan. Bronkus itu yang cabang 2 itu, bronkiolus yang bercabang-cabang itu. Harusnya yang ujung-ujungnya ada gelembung halus, alveolus. Iya, yang kayak anggur itu alveolus. Pertukaran. Kalau yang B itu berarti harusnya bronkiolus, tapi tertulis di situ bronkus ya. Kemudian yang C itu hidung. Kemudian yang E itu trakea. Lanjutnya Bu Arum. Nah, kalau di UP itu kan yang tadi. Nah, yang kalau di UP itu trakeanya tenggorokannya dibagi 3 itu. Pertama faring, laring, kemudian trakea. Sudah, lanjut saja. Oke, tak lanjut, Mbak. Lanjutnya nomor 4 itu masih tentang pernafasan. Tadi sudah dijelaskan, berarti sudah jelas jawabannya C ya. Lanjut aja. Kemudian nomor 5, berikut fungsi tulang rangka manusia kecuali. Fungsi tulang rangka itu apa aja? Menopang tubuh, meletakkan otot. Meletakkan otot, melindungi. Jaringan lunak. Terus membentuk tubuh juga. Jadi yang bukan jelas yang A ya. Iya. Ya, lanjut. Bernafas adalah proses pengambilan oksigen oleh manusia. Organ pernafasan yang berfungsi menyerap oksigen. Alveolus ya. Alveolus, ya. Menyerap dan mengeluarkan karbon dioksida itu alveolus.
bentuknya yang seperti anggur tadi. Selanjutnya, nomor 7. Pada sistem pernafasan manusia, proses masuknya udara ke paru-paru adalah kalau ini biasanya pakai yang percobaan itu biar lebih jelas. Percobaan yang apa Pak Irfan namanya? Pakai apa? Yang balon Botol itu. Yang balon itu namanya? Paru-paru sebenarnya. Kalau membran karetnya itu ini nggak tak cantumkan gambarnya ya. Kalau membran karetnya itu ditarik ke bawah, itu nanti jadi udaranya masuk. Kalau udaranya masuk, otomatis balonnya akan menggelembung. Kalau udaranya menggelembung, maka tekanan udaranya di dalamnya adalah tinggi atau rendah, Pak? Tinggi. Tinggi atau rendah? Rendah, Pak. Rendah toh. Rendah. Rendah. Kalau balon membran karetnya dilepaskan, kan udaranya jadi banyak. Jadinya tekanan udaranya menjadi tinggi. Kayak gitu toh, Pak Irfan? Ya, nek ditarik tuh ya. Kalau ditarik, tekanan udaranya rendah. Rendah. Iya, nek Kalau dilepaskan kan udaranya jadi keluar semuanya, jadi tekanan udaranya akan jadi tinggi. Kayak prakteknya anak-anak itu toh ya, sering keluar di UN kayaknya itu. Iya, itu yang sering keluar di UN itu kan lebih mudah untuk menyatakan, mengkonkretkan. Jadi nomor 7 itu jelas yang A ya, karena masuk udara ke paru-paru berarti rongga dada itu sama seperti balon. Balonnya itu kan mengembang, kemudian tekanan udaranya pada paru-paru kan menjadi lebih rendah. Seperti itu. Kemudian nomor 8, ini UP yang dari kemarin-kemarin ini sering banget keluar. Dari tahun 2019 pun ini keluar juga. Kata teman saya sih. Cara terbaik untuk memisahkan garam yang tercampur dengan pasir. Ini udah banyak yang lupa nih. Dan aku salah itu kemarin. Filter ya? Filtrasi. Iya, filtrasi. Filtrasi itu penyaringan. Filtrasi itu kayak penyaringan. Jadi kayak misalkan Bu Reni W atau Putih membuat kopi. Nah, pas membuat kopi kok banyak kopinya ya disaring. Nah, itu difilter kan kayak gitu biasanya kita bahasanya difilter, disaring. Jadi, filter saring itu memisahkan benda padat dengan benda cair. Kalau distilasi itu pemisahan cairan dengan cairan. Pemisahan cairan dengan cairan kayak misalkan minyak dengan air atau bisa juga air dengan alkohol. Kalau air dengan alkohol itu bisa dengan penguapan karena alkohol itu penguapannya 80 derajat kayaknya sudah mendidih itu. Kalau air itu kan mendidihnya 100 derajat. Kalau kristalisasi uap menjadi padat contohnya apa? Garam. Pembuatan garam. Terus Bunga es. Bunga es. Ya, bisa juga. Ada lagi juga ini kalau uap kamper yang dipanaskan itu kan padat menjadi uap ya. Namanya sublimasi, tetapi nanti kalau di percobaan itu ada lilin, kemudian ada kaca. Nah, di kacanya itu dikasih kamper. Kemudian kampernya itu nanti tidak mencair tetapi langsung menguap dan di atas kacanya itu dikasih es batu, nanti langsung menjadi kamper lagi. Itu juga proses uap menjadi kamper lagi itu kristalisasi, tetapi proses kamper menjadi uapnya itu sublimasi. Sampai sini mudeng nggih? Ya, mudeng, lanjut. Ya, lanjut. Nomor 9.
Berikut adalah contoh peristiwa sehari-hari. Pompa air rumah adalah salah satu contoh filtrasi, bener nggak? Karena di situ ada disaring ya. Oh ya, Kalau nggak disaring pasti ada airnya, ada pasirnya. betul. Kemudian industri belerang menggunakan prinsip kristalisasi. Belerang itu kan tadinya uap jadi belerang, bener nggak? Kemudian pemisahan gula tebu dari air merupakan contoh dari filtrasi. Harusnya kalau gula tebu dari air kan itu kristalisasi ya, bener nggak? Kemudian yang nomor 4, campuran kamper dan arang yang dipanaskan merupakan contoh dari kristalisasi, harusnya sublimasi. Kalau yang narkotika itu namanya apa, itu kromatografi. Saya nggak mudeng itu kromatografi, pakai kertas-kertas kayak gitu. Pak Ervan atau Bu Arum? Nggak tahu juga. Nggak ada ya, ini ditinggal aja ya kromatografi. Atau Bu Isti atau Bu Tri Nur Hidayah bisa menjelaskan kromatografi enggak? Belum, Mbak. Udah dilanjutkan saja. Intinya itu kromatografi itu kita bisa melihat kandungan narkotika yang di dalam tubuh itu pakai kromatografi. Yang cek-cek seperti itu. Lanjutnya nomor 10. Berikut pernyataan tentang teknik perkembangbiakan pada tumbuhan yang benar, kecuali. Ini ada vegetatif, ada generatif. Kalau vegetatif sudah tahu ya, kalau vegetatif itu contohnya apa? Apa saja? Ada mencangkok, Ada stek, menstek, merunduk. Kalau seperti itu berarti akarnya menjadi tidak kuat ya harusnya. Terus nanti buahnya cepat biasanya. Jadi kalau ini jelas jawabannya, kalau kecuali yang A. Lanjutnya nomor 11.